Hidup seringkali terasa seperti panggung besar di mana kita adalah aktor yang memainkan peran yang telah ditentukan. Dari awal, kita tumbuh dengan cerita-cerita yang diwariskan oleh keluarga, budaya, dan masyarakat. Tanpa kita sadari, skrip ini mengatur cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Namun, apa jadinya jika kita mulai mempertanyakan skrip ini? Bagaimana jika kita menyadari bahwa kita memiliki kebebasan untuk menulis ulang cerita hidup kita sendiri? Banyak dari kita menjalani hidup dengan keyakinan bahwa jalan yang kita tempuh adalah satu-satunya pilihan. Kita mengikuti norma, aturan, dan ekspektasi yang telah ditanamkan sejak kecil. Mungkin Anda merasa bahwa pekerjaan yang Anda miliki, hubungan yang Anda jalani, atau kehidupan yang Anda jalani saat ini adalah hasil dari keputusan yang harus Anda ambil, bukan yang benar-benar Anda inginkan. Namun, hidup ini lebih dari sekadar rutinitas yang diulang tanpa henti. Skrip yang kita jalani seringkali tidak sepenuhnya dipilih oleh kita. Ia terbentuk dari pengaruh luar, harapan keluarga, tekanan sosial, bahkan pengalaman masa lalu yang membentuk cara kita melihat dunia. Kesadaran akan fakta ini adalah langkah pertama menuju pembebasan. Inilah bagian yang menggembirakan. Skrip Anda tidak permanen. Sama seperti seorang penulis yang dapat mengedit naskahnya, Anda memiliki kekuatan untuk meninjau kembali cerita hidup Anda dan membuat perubahan. Perubahan ini tidak harus radikal atau mendadak. Bahkan, perubahan kecil yang konsisten dapat menciptakan dampak besar dalam jangka panjang. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah saya hidup sesuai dengan nilai dan keinginan sejati saya, atau hanya menjalankan peran yang diharapkan oleh orang lain? Ketika Anda menyadari bahwa Anda memegang pena untuk menulis cerita Anda sendiri, dunia tiba-tiba terasa penuh kemungkinan. Anda bisa memilih untuk melepaskan keyakinan yang membatasi, menggantinya dengan keyakinan yang mendukung pertumbuhan, dan menciptakan hidup yang lebih sejati dan memuaskan. Dunia seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang tetap, kaku, dan tak tergoyahkan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, realitas ternyata jauh lebih dinamis daripada yang kita bayangkan. Ia merespons pikiran, keyakinan, dan energi kita. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat dunia, dunia pun berubah. Bayangkan Anda berada di sebuah labirin. Jika Anda percaya bahwa hanya ada satu jalan keluar, Anda mungkin merasa putus asa ketika menemui jalan buntu. Namun, jika Anda menyadari bahwa dinding labirin dapat dipindahkan, pintu tersembunyi dapat ditemukan, atau bahkan bahwa Anda bisa menciptakan jalan baru, segalanya menjadi mungkin. Realitas adalah cermin dari pikiran Anda. Apa yang Anda yakini menentukan apa yang Anda alami. Ketika Anda mulai menulis ulang skrip hidup Anda membuka diri untuk melihat dunia dengan cara baru. Anda tidak lagi terjebak dalam narasi yang membatasi. Sebaliknya, Anda mulai menciptakan realitas yang lebih selaras dengan impian dan potensi Anda. Mengungkap skrip tersembunyi kehidupan adalah perjalanan yang memerlukan keberanian dan kejujuran. Ini adalah proses membongkar pola pikir lama, menghadapi ketakutan, dan merangkul kemungkinan baru. Namun, perjalanan ini juga penuh keajaiban. Setiap langkah menuju kesadaran membuka pintu menuju kebebasan yang lebih besar. Ingatlah bahwa Anda adalah arsitek dari hidup Anda sendiri. Skrip lama mungkin telah membantu Anda sampai pada titik ini, tetapi itu bukanlah akhir cerita Anda. Mulailah menulis bab baru hari ini, bab yang mencerminkan keinginan, nilai, dan potensi sejati Anda. Dunia ini menunggu untuk menyambut cerita baru Anda. Bayangkan dunia sebagai sebuah lukisan besar. Setiap orang memandang lukisan ini melalui lensa unik yang diwarnai oleh keyakinan, pengalaman, dan cara berpikir mereka. Apa yang terlihat indah bagi satu orang mungkin tampak biasa saja bagi yang lain. Dunia tidak pernah benar-benar objektif. Ia adalah cermin dari cara kita memilih untuk melihatnya. Maka, mengubah persepsi kita adalah langkah pertama untuk menciptakan hidup yang berbeda dan lebih bermakna. Kebanyakan orang percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Namun, kenyataan itu sendiri adalah hasil dari interpretasi kita terhadap apa yang kita alami. Persepsi adalah filter yang memutuskan bagaimana kita memandang dunia. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama,
namun memiliki pengalaman yang sepenuhnya berbeda karena cara mereka menafsirkannya. Bayangkan Anda berada di tengah hujan lebat. Seseorang mungkin mengeluh tentang basahnya pakaian dan kesulitan berjalan, sementara yang lain melihat hujan sebagai berkah yang menyegarkan. Apa yang berbeda? Persepsi mereka. Ketika Anda menyadari bahwa persepsi adalah alat, bukan fakta mutlak, Anda mulai memahami bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Anda tidak harus menerima apa yang Anda lihat sebagai kebenaran final. Anda dapat memilih untuk melihatnya melalui lensa yang lebih memberdayakan. Keyakinan adalah fondasi di balik setiap persepsi. Mereka bertindak sebagai arsitek yang membangun batas-batas realitas kita. Jika Anda percaya bahwa dunia penuh peluang, maka itulah yang Anda lihat. Namun, jika Anda yakin bahwa dunia penuh dengan rintangan, setiap kesempatan pun tampak seperti tantangan. Keyakinan ini seringkali terbentuk tanpa kita sadari, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan, dan suara-suara di sekitar kita. Misalnya, jika Anda pernah gagal dalam suatu proyek dan terus mempercayai bahwa Anda tidak cukup baik, keyakinan ini akan membatasi tindakan Anda di masa depan. Sebaliknya, ketika Anda mengganti keyakinan tersebut dengan yang lebih memberdayakan, seperti, "Saya belajar dari kegagalan saya," Anda membuka pintu untuk kemungkinan baru. Kesadaran adalah kunci untuk mulai membongkar keyakinan yang membatasi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya yakini tentang dunia, dan apakah keyakinan ini membantu saya atau menghalangi saya? Dengan mengganti keyakinan yang tidak mendukung, Anda sedang menciptakan cetak biru baru untuk hidup Anda. Ketika Anda mengganti lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia, segala sesuatu di sekitar Anda mulai berubah. Ini bukan karena dunia luar benar-benar berbeda, tetapi karena cara Anda memandangnya telah bergeser. Dengan mengganti keyakinan lama yang membatasi dengan keyakinan yang lebih memberdayakan, Anda tidak hanya melihat dunia secara berbeda, tetapi juga merasakan energi baru untuk bertindak. Proses ini memerlukan keberanian dan kesadaran. Anda harus berani menghadapi keyakinan lama yang mungkin telah memberikan rasa nyaman meskipun membatasi. Namun, begitu Anda melakukannya, Anda akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Anda mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya Anda anggap mustahil. Anda merasakan rasa syukur atas hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Anda mulai memahami bahwa hidup tidak pernah tentang apa yang Anda lihat, tetapi bagaimana Anda memilih untuk melihatnya. Berikut langkah-langkah untuk menguasai persepsi. 1. Sadari filter Anda. Ambil waktu untuk merenungkan bagaimana Anda memandang situasi tertentu. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda melihatnya melalui lensa ketakutan atau lensa harapan. 2. Identifikasi keyakinan Anda. Tuliskan keyakinan utama yang Anda miliki tentang diri Anda, orang lain, dan dunia. Kemudian, tanyakan apakah keyakinan ini membantu Anda mencapai tujuan Anda. 3. Ganti lensa Anda. Ketika menghadapi tantangan, cobalah melihatnya dari perspektif yang berbeda. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Mengubah persepsi Anda adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Dunia adalah cermin dari pikiran Anda. Ketika Anda memilih untuk mengganti lensa yang Anda gunakan untuk melihatnya, Anda mulai menyadari potensi tak terbatas yang ada di sekitar Anda. Dengan keyakinan baru yang memberdayakan, Anda tidak hanya mengubah cara Anda melihat dunia, tetapi juga bagaimana dunia merespons Anda. Ingat, hidup Anda adalah karya seni, dan Anda adalah senimannya. Ketika Anda bercermin, siapa yang Anda lihat? Apakah Anda benar-benar mengenali diri Anda, atau Anda hanya melihat pantulan dari harapan, ekspektasi, dan cerita yang telah ditanamkan kepada Anda selama bertahun-tahun? Identitas Anda lebih dari sekadar nama, pekerjaan, atau peran yang Anda jalani dalam masyarakat. Ia adalah inti dari keberadaan Anda, dasar di mana semua pengalaman dan keputusan hidup Anda dibangun. Memahami identitas adalah kunci untuk membuka potensi sejati Anda dan mengarahkan hidup menuju transformasi yang bermakna.
Identitas Anda adalah lensa melalui mana Anda memandang dunia, dan, pada saat yang sama, cermin yang mencerminkan bagaimana dunia merespons Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda adalah seseorang yang terbatas oleh kelemahan atau kegagalan, maka itulah yang akan tercermin dalam pengalaman hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda melihat diri Anda sebagai individu yang kuat, berdaya, dan mampu, dunia pun akan merespons dengan peluang dan kemungkinan yang selaras dengan keyakinan tersebut. Segala sesuatu yang Anda lakukan, dari keputusan kecil hingga langkah besar dalam hidup, berakar pada keyakinan tentang siapa diri Anda. Inilah sebabnya mengapa mengubah identitas adalah langkah fundamental dalam menciptakan perubahan sejati. Transformasi dimulai bukan dari mengubah apa yang Anda lakukan, tetapi dari mengubah siapa Anda percaya diri Anda. Seringkali kita terjebak dalam gagasan bahwa identitas adalah sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Kita berkata, "Saya memang seperti ini," atau "Ini adalah sifat saya." Namun, kenyataannya, identitas adalah sesuatu yang cair dan terus berkembang. Anda bukanlah versi diri Anda dari kemarin, minggu lalu, atau bahkan 1 jam yang lalu. Setiap momen memberikan kesempatan untuk menulis ulang siapa Anda. Bayangkan identitas Anda sebagai sebuah sungai. Ia memiliki aliran yang terus berubah, mengikuti arus yang ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ketika Anda menyadari bahwa identitas adalah sesuatu yang fleksibel, Anda mendapatkan kekuatan untuk mendefinisikan ulang diri Anda. Anda tidak terikat oleh masa lalu. Anda bebas menciptakan versi diri Anda yang baru. Mengubah identitas bukan hanya tentang mengubah cara Anda berpikir, tetapi juga tentang bagaimana Anda bertindak. Untuk benar-benar bertransformasi, Anda perlu mulai menjalani versi diri Anda yang baru. Bayangkan seperti seorang aktor yang sepenuhnya tenggelam dalam perannya. Anda harus mulai bertindak, berpikir, dan merasa seperti diri Anda yang telah mencapai impian Anda. Misalnya, jika Anda ingin menjadi seseorang yang percaya diri, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya akan bertindak jika saya sudah memiliki kepercayaan diri itu? Mulailah berbicara, berjalan, dan membuat keputusan seperti versi diri Anda yang baru. Dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam identitas baru ini, Anda mulai menarik pengalaman dan peluang yang selaras dengan versi diri tersebut. Proses ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi itu adalah bagian dari pertumbuhan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menjelma menjadi identitas baru Anda adalah investasi dalam masa depan Anda. Lambat laun, tindakan-tindakan ini akan terasa alami, dan identitas baru Anda akan menjadi kenyataan. Berikut, langkah-langkah untuk menguasai identitas. 1. Kenali cerita lama Anda. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang saya percaya sebagai diri saya, dan dari mana keyakinan ini berasal? Identifikasi cerita-cerita lama yang tidak lagi melayani Anda. 2. Tentukan identitas baru Anda. Visualisasikan versi diri Anda yang telah mencapai impian Anda. Tulis dengan jelas siapa Anda ingin menjadi, dan bagaimana versi diri ini berpikir, merasa, dan bertindak. 3. Bertindak seperti diri baru Anda. Setiap hari, ambil tindakan kecil yang mencerminkan identitas baru Anda. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjadi diri Anda yang baru. 4. Perkuat dengan keyakinan. Ulangi afirmasi dan keyakinan yang mendukung identitas baru Anda. Ingatkan diri Anda setiap hari bahwa Anda memiliki kemampuan untuk berubah. Identitas adalah inti dari siapa Anda dan fondasi dari setiap transformasi. Ketika Anda memahami bahwa identitas Anda tidak tetap, Anda membuka pintu untuk pertumbuhan yang tak terbatas. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan diri Anda yang baru, versi yang selaras dengan impian dan tujuan hidup Anda. Jangan takut untuk meninggalkan cerita lama Anda. Mereka adalah bagian dari perjalanan Anda, tetapi mereka tidak menentukan masa depan Anda. Saat Anda merangkul identitas baru dengan pikiran, tindakan, dan keyakinan yang selaras, Anda mulai menciptakan hidup yang benar-benar Anda inginkan. Dunia menanti Anda untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Tindakan adalah jembatan antara apa yang Anda impikan
dan apa yang Anda wujudkan. Namun, tidak semua tindakan diciptakan sama. Ada tindakan yang membawa kemajuan nyata, dan ada pula yang hanya menambah beban tanpa hasil. Rahasianya terletak pada keselarasan, bertindak dari tempat yang tepat di dalam diri Anda, di mana kejelasan, keyakinan, dan tujuan bertemu. Berapa kali Anda memaksakan diri untuk melakukan sesuatu hanya karena merasa harus? Tindakan yang didorong oleh ketakutan, tekanan, atau rasa putus asa seringkali terasa berat, melelahkan, dan tidak efektif. Sebaliknya, tindakan selaras datang dari tempat kejelasan dan keyakinan. Ia mengalir dengan mudah dan penuh energi, membawa hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha yang dipaksakan. Tindakan selaras bukan berarti Anda tidak menghadapi tantangan, tetapi Anda melangkah dengan pemahaman bahwa setiap langkah Anda memiliki tujuan dan makna. Ketika Anda bertindak dari tempat ini, bahkan tugas yang paling sulit pun terasa penuh semangat. Anda tidak lagi berusaha keras untuk melawan arus, melainkan mengalir bersama dengan energi alam semesta. Bayangkan sebuah sungai, airnya mengalir dengan mudah, mencari jalan terbaik menuju laut. Tidak pernah ada upaya untuk melawan gravitasi atau melewati rintangan dengan paksa. Begitulah cara alam bekerja, dan kita dapat belajar banyak dari pendekatan ini. Ketika Anda bertindak selaras, Anda mengikuti aliran energi yang mendukung tujuan Anda. Aliran ini tidak selalu jelas pada awalnya, tetapi ia menjadi lebih mudah dikenali seiring dengan meningkatnya kepekaan Anda terhadap intuisi. Intuisi adalah pemandu alami yang menunjukkan arah mana yang selaras dengan diri Anda. Dengan mengikuti aliran ini, Anda menemukan cara untuk mencapai tujuan tanpa perlawanan yang tidak perlu. Salah satu kunci untuk bertindak selaras adalah kepercayaan. Anda mungkin tidak selalu melihat hasil langsung dari tindakan Anda, tetapi itu tidak berarti tindakan tersebut sia-sia. Percayalah bahwa setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Seperti benih yang ditanam di tanah, ada waktu untuk bertumbuh sebelum ia muncul ke permukaan. Kepercayaan ini tidak hanya tentang mempercayai hasil, tetapi juga mempercayai diri sendiri. Ketika Anda yakin pada kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang benar, Anda mulai bertindak dengan lebih percaya diri. Kepercayaan ini menciptakan lingkaran energi positif yang memperkuat tindakan Anda. Berikut cara menerapkan tindakan yang selaras. 1. Jeda sebelum bertindak. Sebelum mengambil tindakan, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini datang dari tempat kejelasan dan keyakinan, atau dari rasa takut dan tekanan? Jika jawabannya adalah yang kedua, berikan diri Anda waktu untuk merenung. 2. Dengarkan intuisi Anda. Intuisi seringkali berbicara dengan lembut, tetapi ia adalah pemandu yang kuat. Percayalah pada petunjuk-petunjuk kecil yang muncul dari dalam diri Anda. 3. Fokus pada langkah kecil. Tindakan selaras tidak harus besar. Langkah kecil yang dilakukan dengan keyakinan lebih kuat daripada usaha besar yang penuh keraguan. 4. Hindari membandingkan diri. Tindakan selaras adalah tentang perjalanan Anda sendiri. Apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak selaras dengan Anda, dan itu tidak apa-apa. Tindakan selaras adalah seni menemukan keseimbangan antara usaha dan kepercayaan. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan cerdas dan penuh makna. Ketika Anda bertindak selaras, Anda membuka diri untuk menerima dukungan dari energi alam semesta, membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda dengan cara yang terasa alami dan penuh sukacita. Hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda lakukan, tetapi tentang bagaimana Anda melakukannya. Dengan tindakan selaras, setiap langkah menjadi bagian dari tarian kreatif Anda dengan kehidupan. Anda tidak hanya bergerak menuju impian Anda menikmatinya di setiap langkah perjalanan. Dalam kehidupan, kita sering diajarkan untuk berjuang keras demi mencapai tujuan. Kita terobsesi dengan kontrol, dengan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana kita. Namun, ada sebuah paradoks yang indah. Semakin Anda mencoba untuk menggenggam sesuatu dengan erat, semakin besar kemungkinan hal itu lolos dari jari-jari Anda.
Inilah keajaiban menyerah, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai wujud kepercayaan tertinggi pada proses kehidupan. Menyerah bukan berarti berhenti mencoba atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, menyerah adalah tindakan melepaskan kontrol atas bagaimana dan kapan sesuatu terjadi, sambil tetap memegang visi dan niat Anda dengan kuat. Ia adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri Anda yang bekerja di balik layar, menyusun segala sesuatu agar terjadi pada waktu dan cara yang tepat. Ketika Anda menyerah, Anda mengurangi beban mental dan emosional yang sering kali menghalangi jalan Anda. Anda tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran tentang hasil, tetapi membiarkan kehidupan mengalir dengan caranya sendiri. Dalam keadaan ini, Anda membuka diri terhadap kemungkinan yang jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Ketidakpastian seringkali dianggap sebagai musuh. Namun, dalam ketidakpastianlah keajaiban terjadi. Ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan Anda memberikan ruang bagi peluang baru untuk muncul. Hidup menjadi lebih spontan, penuh kejutan, dan seringkali membawa Anda ke arah yang lebih baik daripada yang Anda rencanakan. Ketidakpastian adalah kanvas kosong di mana kemungkinan tak terbatas dapat terlukis. Alih-alih takut, jadikan ketidakpastian sebagai sahabat Anda. Sambutlah perubahan dengan hati terbuka, dan percayalah bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan Anda. Keterikatan pada hasil tertentu seringkali menciptakan resistensi. Ketika Anda terlalu fokus pada apa yang Anda inginkan, dan bagaimana Anda ingin mencapainya, Anda menghalangi aliran energi alam semesta. Keterikatan ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga membatasi potensi Anda untuk menerima hal-hal yang lebih besar. Latihan melepaskan keterikatan tidak berarti Anda berhenti peduli. Sebaliknya, Anda belajar untuk mencintai dan menghargai perjalanan, tanpa tergantung sepenuhnya pada hasil akhirnya. Dengan melepaskan keterikatan, Anda membebaskan diri dari beban emosional dan membuka pintu bagi keajaiban. Syukur adalah salah satu emosi paling kuat yang dapat Anda rasakan. Ketika Anda hidup dalam rasa syukur, Anda meningkatkan frekuensi energi Anda, menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur dalam hidup Anda. Syukur adalah pengakuan atas kelimpahan yang sudah Anda miliki dan yang sedang Anda ciptakan. Praktik syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang benar-benar merasakan rasa syukur dalam hati Anda. Ketika Anda merasa bersyukur untuk hal-hal kecil dalam hidup, udara yang Anda hirup, sinar matahari yang menyinari wajah Anda, atau dukungan dari orang-orang terkasih, Anda membuka pintu bagi kelimpahan yang lebih besar. Salah satu cara paling efektif untuk mempercepat manifestasi adalah dengan merasakan rasa syukur atas hal-hal yang belum terjadi, seolah-olah mereka sudah menjadi kenyataan. Ketika Anda bersyukur untuk masa depan Anda mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima. Bayangkan impian Anda sudah tercapai. Rasakan kegembiraan, kedamaian, dan kepuasan yang datang dengan pencapaian tersebut. Dengan hidup dalam rasa syukur untuk masa depan Anda menarik realitas itu lebih cepat ke dalam hidup Anda. Syukur bukan hanya praktik, tetapi juga cara hidup. Ketika Anda memilih untuk hidup dalam rasa syukur, Anda mulai melihat dunia dari perspektif kelimpahan. Anda tidak lagi terfokus pada apa yang kurang, tetapi pada apa yang sudah ada dan terus bertumbuh. Setiap hari adalah kesempatan untuk merayakan keindahan hidup, dari momen-momen kecil hingga pencapaian besar. Dengan melatih syukur, Anda tidak hanya mengubah realitas Anda, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Energi positif Anda menjadi magnet bagi lebih banyak alasan untuk bersyukur. Seni menyerah dan kekuatan rasa syukur adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya mengajarkan kita untuk hidup dengan hati terbuka, penuh kepercayaan, dan penuh penghargaan. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, Anda memberi ruang bagi kehidupan untuk bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan ketika Anda hidup dalam rasa syukur, Anda mengundang kelimpahan untuk mengalir tanpa batas ke dalam hidup Anda. Menyerah bukan berarti kehilangan, ia adalah langkah menuju kebebasan. Syukur bukan hanya ucapan, ia adalah cara untuk menciptakan realitas yang Anda impikan. Dengan menggabungkan keduanya,
Anda tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kekuatan untuk menciptakan hidup yang benar-benar Anda cintai. Hidup terjadi di sini dan sekarang. Namun, begitu banyak dari kita terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu atau ketakutan akan masa depan, sehingga momen saat ini berlalu tanpa disadari. Kehadiran adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, sementara evolusi yang berkelanjutan adalah kompas yang memastikan kita terus bertumbuh dan bergerak maju. Ketika keduanya digabungkan, kita tidak hanya menjalani kehidupan, tetapi juga menciptakan realitas yang kita impikan dengan kesadaran penuh. Masa kini adalah satu-satunya momen di mana kita memiliki kekuatan. Apapun yang terjadi di masa lalu tidak dapat diubah, dan masa depan hanyalah potensi yang belum terbentuk. Namun di saat ini, Anda memiliki kendali penuh atas pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Disinilah letak kekuatan sejati Anda. Kehadiran bukan hanya tentang menyadari momen ini, tetapi juga tentang sepenuhnya merasakan dan menghargainya. Ketika Anda hadir, Anda membuka diri terhadap keajaiban yang sering terlewatkan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Anda mulai melihat detail-detail kecil, mendengar suara-suara yang sebelumnya tidak Anda perhatikan, dan merasakan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Masa lalu seringkali menyeret kita ke dalam lingkaran penyesalan, rasa bersalah, atau nostalgia yang membatasi. Di sisi lain, masa depan dapat dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, atau harapan yang tidak realistis. Kedua perangkap ini mencuri energi kita dan mengalihkan fokus dari apa yang benar-benar penting, momen saat ini. Fokus pada saat ini menguatkan energi Anda untuk menciptakan perubahan. Ketika Anda melepaskan beban masa lalu dan ketakutan masa depan, Anda menemukan kebebasan untuk bertindak dengan kejelasan dan tujuan. Anda menjadi lebih sadar akan pilihan yang Anda buat, memastikan bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda inginkan. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran adalah langkah menuju realitas yang Anda inginkan. Ketika Anda bertindak dengan sadar, Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap keadaan, tetapi menciptakan dari tempat kekuatan dan niat yang jelas. Kesadaran adalah alat yang ampuh. Dengan menjadi kreator yang penuh kesadaran, Anda mulai mengenali pola-pola lama yang tidak lagi melayani Anda, dan Anda memiliki keberanian untuk mengubahnya. Anda juga mulai melihat peluang di mana sebelumnya hanya ada tantangan, dan menciptakan solusi dengan inspirasi yang muncul dari hati Anda. Mengubah realitas adalah proses yang terus berkembang, bukan pencapaian satu kali. Kehidupan adalah perjalanan tanpa akhir, di mana setiap pencapaian membuka pintu bagi kemungkinan baru. Ketika Anda mencapai satu tujuan, tanyakan pada diri sendiri, apa langkah berikutnya? Dengan cara ini, Anda terus tumbuh dan berkembang, melampaui batasan yang sebelumnya Anda anggap tak terjangkau. Evolusi yang berkelanjutan adalah tentang merangkul perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Ini bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda setiap hari. Setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperluas diri Anda ke arah yang lebih baik. Ketika Anda hidup dalam harmoni dengan aliran energi alam semesta, segala sesuatu terasa lebih mudah dan alami. Anda tidak lagi merasa perlu untuk melawan atau memaksakan sesuatu. Sebaliknya, Anda belajar untuk mengikuti arus, memanfaatkan peluang yang datang, dan mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang tepat. Hidup dalam harmoni berarti menyadari bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Anda bukan hanya individu yang terpisah, tetapi juga bagian dari jaringan energi yang saling terhubung. Ketika Anda selaras dengan energi ini, Anda merasakan kedamaian, kejelasan, dan koneksi yang mendalam dengan dunia di sekitar Anda. Kehadiran dan evolusi yang berkelanjutan adalah dua pilar utama untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Dengan memilih untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, Anda membuka pintu bagi keajaiban dan peluang. Dan dengan merangkul perjalanan tanpa akhir dari pertumbuhan dan evolusi, Anda memastikan bahwa hidup Anda selalu bergerak menuju potensi tertinggi Anda. Hidup adalah sebuah tarian antara kehadiran dan pertumbuhan.
Ketika Anda menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini dan terus bergerak maju dengan kesadaran penuh, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, tetapi juga menemukan kebahagiaan di setiap momen di sepanjang jalan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.